Lebih aman ini Ustaz ya. Iya. Ini nggak apa-apa ini ya, dibuka ini ya. Enggak ya, enggak apa-apa. Oke. Biar juga yang suka nanya-nanya udah tahu. Sudah tahu jawabannya. Enggak punya fit. Nah, kalau yang mau tanya-tanya tapi belum dapat jawabannya, nah ini simak nih di akun YouTube-nya Ustaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman milenial, berjumpa kembali tentunya bersama saya Reval Zulfi dan rekan saya Haryo. Alhamdulillah. Dan tentunya kita masih dalam rangkaian acara program Real Islam for Millennial. Tempat kita berbicara tentang hal-hal yang banyak dikonsumsi anak muda di zaman sekarang dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Dan tentunya sebelum kita akan membahas materi atau juga sharing kita di hari ini, telah hadir tentunya di tengah-tengah kita guru kita bersama Ustadz Mufli Safitra. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Anak gak usah tanya antum, pasti sehat-sehat semua berdua. Insya Allah. Insya Allah sehat. Insya Allah semoga selalu dalam keadaan sehat. Karena di kondisi seperti ini sehat itu yang paling utama ya. Benar-benar. Dan salah satu ikhtiarnya kita walaupun syuting tetap pakai masker seperti ini. Tetap mengikuti dan menjaga protokol kesehatan. Iya. Baik teman-teman, kita akan membahas materi yaitu pelakor. Wah, ini sudah bukan kata-kata baru lagi mungkin buat teman-teman. Iya. Sudah umum. Sudah pernah dengar ya pelakor atau bahkan? Iya, tapi baru beberapa tahun terakhir ini kayaknya Val ya, soal pelakor. Karena mungkin kalau dulu lebih identiknya selingkuh. Iya kan. Sekarang betul. baru-baru aja nggak tahu siapa yang buat kata-kata pelakor ini ya. Mungkin baik. Apa sih Pak pelakor itu sebenarnya? Ada singkatan kayaknya. Ada. Nah, apa itu? Perebut laki orang. Nah, di sini ada kata-kata laki. Nah, berarti perselingkuhannya sebagian banyak disebabkan oleh laki-laki. Kenapa ya begitu ya? Nah, itu mungkin karena kita tanya aja mungkin ya sama Ustadz. Mungkin kita bisa sambil ngobrol. Bisa sambil sharing. ngobrol. Semoga bisa menjadi obrolan dan juga sharing yang bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Baik Ustadz, ini pelakor ini kan lebih banyak disebabkan mungkin ya. Disebabkan karena perempuan yang banyak yang melakukan. Mungkin juga karena sebuah tren. Jadi banyak kaum-kaum yang semakin mengikuti untuk melakukan pelakor ini. Kalau pendapat Ustadz gimana nih Ustadz? Tapi mungkin sebelum dijawab, Ustadz sudah familiar dengan kata-kata pelakor itu? Iya, baru 3 tahun inilah. Baru 3 tahun ya. Memang berarti penyebutannya baru. Sejak anak punya admin, ada admin, dia itu anak SMA kan. Waktu itu dia belum lulus. Kemudian dia hari-hari itu buka Instagram gitu. Jadi dari dialah anak kenal beberapa nama Atta, nama Ria, nama sampai istilah-istilah seperti itu baru kenalnya dari dia gitu. Oh. Istilah YouTuber aja anak kenalnya dari dia juga. Tapi memahami maksud arti dari ya paham pelakor perebut laki orang. Perebut laki orang Ustaz. Berarti sepakat ya itu artinya. Artinya satu pokoknya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan si laki-laki juga tidak mengerebut istri orang. Ya berarti namanya peristor. Nah kalau menurut pandangan Ustadz sendiri mengenai pelakor gimana Ustadz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pelakor atau peristor. Perebut istri orang ya Ustadz. Cuman gak lazim ya, karena memang lebih banyak terjadi itu perempuan merebut suami orang. Betul. Kan? Ini di dalam Islam namanya takhbib. Takhbib. Ya, bukan Habib ya. Oke. Takhbib. Ya. Ada hadis dari Abu Hurairah. Ini anak kopikan. Ya, biar nanti teman-teman bisa dapat juga. Ya buat teman-teman milenial, nanti untuk link yang Ustadz sampaikan ada di notif caption atau ada di caption ya. Ya, kalau nggak ada nanti bisa tanya di kolom komentar. Siapa tahu kita lupa mencantumkannya. Sudah dapat hadisnya? Udah Ustaz. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidih." Coba dibaca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang menipu seorang wanita agar memusuhi suaminya atau seorang budak agar memusuhi tuannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita sebuah perbuatan yang jelek. Karena Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Artinya orang yang melakukan perbuatan ini bukan dari golongan kaum muslimin yang baik. Bukan berarti melakukannya otomatis kafir ya, enggak. Tapi ini bukan muslim yang baik yang seperti ini. Nah, perbuatan apa? Khabbaba imra'atan ala zawjiha, yaitu membuat istri jadi benci sama suaminya karena dia mengattract hati si istri kepada dirinya. Ya, anggap aja misalnya Edi punya istri namanya Ida. Adi berusaha agar Ida benci kepada Edi dengan cara membuat Ida suka dengan dirinya. Gitu. Dan itu adalah asal muasal dari yang namanya pelakor tadi atau peristor. Itu perilaku perselingkuhan. Karena pindah rasa cinta dari suami asli kepada laki-laki yang lain atau kepada istri yang lain. Nah, dan ini adalah prestasi syaitan yang besar. Perbuatan perselingkuhan atau pelakor peristor itu adalah perbuatan yang merupakan prestasi terbesar dari kalangan syaitan di setiap harinya. Ya, Nabi SAW sebutkan bahwa iblis itu punya semacam singgasana atau istana di atas laut, yang setiap harinya bala tentaranya dari kalangan para syaitan itu datang melapor. Lalu ditanya, kamu ngapain? Oh, saya bikin orang mencuri. Ah, bagus. Kamu ngapain? Saya bikin orang bunuh. Ah, bagus. Kamu ngapain? Saya bikin suami istri berpisah. Nah, kamu yang paling hebat hari ini. Level tertinggi ya Ustaz ya. Level tertinggi. Coba kita buka di surat Al-Baqarah ayat 102. Ya. Ini ayatnya teman-teman bisa buka di Quran masing-masingnya di rumah. Ada agak panjang nih. Ya. Allah mengatakan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Coba baca. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu yakni ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.
dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yakni kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Ayat ini kita bisa highlight 2 kalimat atau 2 kata ya. Mereka mempelajari atau mengajarkan apa-apa yang bisa memisahkan suami dengan istrinya. Salah satunya adalah keberadaan pelakor, keberadaan peristor yang sudah digoda oleh syaitan untuk bisa memisahkan antara suami dan istri. Makanya Nabi bilang, laisa minna, ini perbuatan yang bukan perbuatan kami dari kalangan orang muslim. Ini perbuatan syaitan. Ya, merebut laki orang atau merebut istri orang. Yang kedua adalah salah satu caranya adalah menggunakan sihir. Kita bilang pelet, susuk, atau apapun yang sifatnya berasal dari perdukunan dalam rangka untuk menarik perhatian. Begitu. Berarti pelakor ini sebenarnya dalam Islam pun sudah diperingatkan ya Ustaz ya? Ya, yang jelas ya, di awal ini kita katakan sebagai kesimpulan awal, perbuatan ini perbuatan haram. Perbuatan ini perbuatan nista, perbuatan syaitan. Pelakor, peristor, dan orang-orang yang bekerja sama dengannya adalah orang-orang yang sedang dikendarai syaitan. Begitu. Luar biasa. Berarti memang harus digarisbawahi ya, Rio, mengenai pelakor ini. Ustadz, mungkin tadi Ustadz sampaikan ini adalah pekerjaan dari setan, tapi sebelumnya mungkin kalau kita tarik garis lurus ada sebab-sebabnya ya, Rio ya? Iya. Sebab-sebabnya banyak pastinya. Atau mungkin tahu, coba. Terkait sebab-sebab orang terjerumus menjadi pelakor, ternyata itu ada sebab-sebabnya, Ustaz. Dari yang kami himpun dari beberapa sumber, ada beberapa sebab-sebab, yakni yang pertama karena adanya narcissistic personality disorder, kemudian ada dendam, meniru, dan juga pola asuh yang salah, mungkin dari orang tua di waktu kecil, dan juga dari janji atau iming-iming si penggoda. Gitu, Ustaz. Coba sebutin satu-satu. Narcissistic personality disorder. Ini bisa dibilang merasa diri berharga, merasa penting, merasa cantik. Oke. Sehingga ingin diperhatikan. Ya kalau nggak dapat dari sini, ambil aja yang dari punya orang kan gitu. Yang kedua, dendam. Dendam bisa jadi misalnya dulu dihianati, maka dia sekarang ingin membalas dendam. Jadi karena suaminya selingkuh, dia mau juga selingkuh. Istrinya selingkuh, dia juga mau selingkuh. Jadi dendam pada pasangan sendiri. Atau misalnya itu adalah teman SMA-nya yang dulu berebutan cowok, ya kan? Dan cowoknya direbut. Iya. Setelah si saingannya itu kemudian menikah, dia punya target pokoknya membalas dendam dengan cara merebut suaminya, gitu kan? Cuman ini Korea banget kayaknya. FTV ya. Konsepnya Korea ini ya kebanyakan. Terus meniru dari tontonan, dari sinetron, film, FTV, tonton Korea, India. Oke, intinya apa yang disimak, disaksikan, kemudian menjadi contoh ya Ustadz ya. Ana yakin sekali namanya takhbib ini nggak mungkin, pasti di setiap daerah, setiap negara pasti ada. Pasti ada, ya. Betul. Kita kalau kenal Hollywood, Bollywood, paling tidak di Indonesia, film Indonesia, itu pasti ada tema ini. Nggak mungkin nggak. Jadi meniru dari film, meniru dari sinetron, lalu kemudian terinspirasi. Tiap hari dicekokin nonton itu terus apa akhirnya? Kayaknya penasaran mau mencoba. Zaman-zaman anak kecil mungkin yang lebih hits itu bukan dari Korea tapi dari Venezuela atau Puerto Rico. Telenovela ya kan? Dari Meksiko. Iya. Nah, tema-tema seperti ini dijadikan sebuah sinetron dan pasti ada orang ketiganya. Pasti ada, Ustaz. Ya, dan ini jadi jadi inspirasi gitu. Kan memang banyak orang yang mungkin nggak punya pembekalan agama yang cukup sehingga akhirnya yang jelek itu justru dia lebih suka, diikuti, lebih klik di hatinya gitu. Terus kemudian yang sebab lainnya pola asuh yang salah dari orang tua mungkin. Ya mungkin karena orang tuanya kurang menanamkan pendidikan agama kepada anaknya, ya, sehingga anaknya pun dalam bergaul itu bebas. Ya.
Orang tua tidak bertanya kamu dari mana, ini sudah jam 11 malam, kamu kemana saja, kamu sudah beranjak dewasa, kamu sudah umur sekian, kamu nggak menikah, kenapa kamu, itu tidak ditanyakan oleh orang tua, tidak biasanya ada juga yang takut sama anaknya, ya kan? Akhirnya anaknya menjadi pelakor karena memang orang tua tidak memberikan bekal. Termasuk juga perhatian ya Ustadz ya kepada anaknya. Betul. Terus ada lagi. Yang terakhir ini terkait janji-janji atau iming-iming dari si pelakunya. Ya kan? Laki-laki kamu nggak jadi simpanan gitu kan? Nanti kamu kasih mobil, kasih handphone. Kayaknya yang betul, yang sebab terakhir ini yang paling banyak ya. Iya, sepertinya gitu sih. Mungkin karena ini juga kan Val, di zaman sekarang orang tuh semakin hedon kan. Semakin hedon, betul. Iya, jadi pengen punya materi, betul. Pas-pasan, ya motong jalannya salah satunya dengan menjadi pelakor. Nah, kalau orang bilang itu yang si om-om yang suka menjanjikan iming-iming itu bilangnya sugar daddy. Oh gitu. Tahu banyak ya Ustaz ya. Bilangnya gitu. Oke, tahu aja. Jadi selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya ya, silakan. Iya. Berarti kita semua sepakat ya. Kalau ternyata pelakor ini itu perbuatan yang haram, jelas Ustaz ya, dalam Islam, dan sudah ada dalil-dalilnya udah Ustaz sampaikan. Tapi Ustaz, ternyata dalam kasusnya kejadian pelakor itu ternyata ada yang membela. Gitu, ada yang membela. Ada yang membela perbuatan si pelakor ini. Biasanya salah satunya itu kan bukan salahnya si pelakor aja, bisa jadi si laki-laki atau suami ini tidak dirawat atau tidak ini dengan istrinya. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Tanggapannya Ustaz. Anda harus ngomong apa? Salahnya siapa? Jawabannya bisa salah si laki-lakinya, bisa salah si pelakornya, bisa salah tiga-tiganya. Yang dia nanti pun bisa jadi salah. Misalnya, ini suaminya, ini kan dua perempuannya, ini istrinya. Istrinya nggak suka berdandan. Berhias. Nggak suka berhias. Betul. Istrinya pemarahan. Nggak bisa masak, nggak bisa ngurus rumah, tahunya cuma minta duit. Suami di luar, membutuhkan alternatif. Saya mengharapkan perempuan yang bisa begini, bisa begitu, yang bisa menenangkan hati, bukan seperti yang di dalam rumah gitu. Akhirnya dia mencari yang lain. Ketemulah misalnya teman sekantor yang nyaman. Ya kan? Kebetulan lagi ada DL, dinas luar. Nah, bareng. Dinas luar. Sekantor, sehotel. Ya kan? Mungkin sebelahan kamar. Tapi nanti pagi bareng, ya kan? Hotelnya kebetulan ada kolam renangnya, ya udah berdua bareng gitu. Akhirnya lama-lama lengket, tukar nomor telepon, atau bahkan memang sudah punya teleponnya, tinggal chatting bla bla bla, foto berdua, gitu. Jadi bisa jadi salah yang di rumah. Tapi kedua ini udah pasti salah. Kan? Anda kalau sudah punya istri kan harusnya Anda menjaga diri dong, gitu. Jaga diri, batasi diri Anda dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Makanya kita ada larangan pegang-pegangan dengan yang bukan mahram. Berdua-duaan. Kalau di dalam kantor nggak boleh satu ruangan, berdua aja. Anda dulu kan pernah PNS ya. Nah, kami berempat dulu. Terus yang ini mutasi, keluar negeri. Ini pindah lah gitu. Yang ini pindah. Sisa berdua. Nah kalau berdua kan nggak boleh seruangan. Betul. Akhirnya Anda bilang, Mbak, bagaimana Mbak kalau di sana aja? Di ruangannya sana berdua sama perempuan, saya biar di sini sendiri, gitu, supaya kita nggak berduaan, kan seperti itu. Tapi ada orang yang berduaan akhirnya ngobrol, kok nyaman, ya kan? Lama-lama, misalnya masalah rumah tangga dicurhatkan, ini enak nih diajak ngobrol, lama-lama jadi teman curhat. Biasanya bukan teman curhat, teman tidur. Jadi dekat ya. Ini dari teman curhat, teman makan dulu deh sebelum jadi teman tidur. Apa? Teman makan. Ada beberapa hal yang mungkin Anda bukan mengamati, tapi itu kan something logic gitu, bisa dilogikakan dengan mudah ya. Ada yang namanya challenge di zaman sekarang. Oke, tantangan. Melakukan tantangan. Oke.
menantang seseorang untuk melakukan sesuatu dengan misalnya sebuah taruhan. Ya. Jadi dua cewek ini rebut si anu dari si istrinya. Siapa yang bisa dari kita maka akan dapat ini dan itu. Oh. Ya, itu sekarang jadi lifestyle. Gitu ya Ustadz ya. Mungkin jadi ngetren di lingkungan tertentu. Anda tahu dari mana? Enggak dari mana-mana sih, tapi itu gampang dilogikakan karena kita bisa lihat dari sesuatu yang gak logis tapi ada di dalam film misalnya. Di luar nalar gitu. Oh, ada ya. Ada perbuatan seperti ini. Di dalam sinetron, dalam apa ya? Apa yang kita nonton di zaman sekarang. Sesuatu yang kadang-kadang itu mungkin gak logis, ya kan? Tapi ada gitu. Di depan mata kita itu nyata dan orang kemudian melakukan itu sebagai suatu gaya hidup. Ya, salah satunya adalah challenge-challenge seperti ini. Betul. Ada juga karena sebagian perempuan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Tapi dia juga nggak mau bekerja. Dia juga tidak mau yang sifatnya misalnya harus kerja keras. Kebetulan cantik. Kebetulan nggak berjilbab. Kebetulan suka pakai rok tinggi. Ya kan? Menarik perhatian laki-laki. Oh, kalau di Jakarta nggak usah ditanya. Anda pernah kerja di Jakarta soalnya. Oh gitu. Susah banget gitu kan. Mau masuk ya. sini, mau masuk kantor sini, baru mau masuk kantor resepsionisnya udah kayak gitu kan. Jadi keinginan untuk mendapatkan harta dunia secara instan. Salah satunya adalah ya rebut aja bos, manajer, GM gitu kan. Intinya punya jabatan. Ya cari yang bisa memenuhi kehidupannya. Yang bisa ngasih duit. Tadi makanya ada kata-kata dijanji-janjikan sesuatu. Ada hal lain yang mungkin jarang dibahas ya. Mungkin jarang juga terfikirkan bahwa ini adalah sebab banyaknya perzinahan dan pelakor. Yaitu perempuan tidak disunat. Oh, tidak disunat ya? Oh, oke. Di dalam Islam ada yang namanya khitan buat laki-laki, hukumnya wajib. Ada yang namanya khitan buat perempuan dan itu hukumnya sunnah. Nah, kata para ulama, negeri muslim karena diterapkan yang namanya khitan buat perempuan, maka ini lebih mengandalkan hawa nafsu perempuan. Ya, sehingga kalaupun ada perzinahan, kalaupun ada pelakor, itu minim. Ya, ada tapi tidak begitu banyak. Sedangkan di negeri kafir, karena mereka tidak mengerti tentang khitan ini, maka di sana wanita-wanita juga punya syahwat yang besar. Nah, karena syahwatnya besar, maka mereka pun suka mengundang laki-laki ya dengan gaya berpakaiannya. Sudah gitu mereka kan tidak pakai hijab ya. Nah, apa yang terjadi? Kadang mereka juga punya syahwat yang tinggi dan berusaha untuk menarik perhatian lawan jenis. Sehingga terjadi di sana banyak pelakor, banyak perzinahan. Nah, jadi salah satunya adalah tadi karena wanita-wanitanya nggak disunat. Oh, Masya Allah. Ini khitan memang pentingnya khitan ya. Iya, salah satunya. Rio ya, salah satunya. Bagaimana di dunia dakwah itu sendiri, Ustaz? Ada nggak sih si sosok-sosok pelakor itu? Kayaknya tidak menjamin di dunia dakwah yang lingkungannya Islami, apakah itu tidak menjamin terbebasnya dari pelakor atau ternyata ada? Nah, itu dia, Ustaz. Bisa nggak? Siapa tahu Ustaz mau membongkar. Memang menggelitik dan Maaf loh ya, afwan Ustaz. Antum memang sudah biasa kan. Yang paling ditunggu pertanyaan saya. Iya, siapa tahu terbebas gitu seorang Ustaz nggak ada gitu. Antum mau jawaban canda atau serius? Dua-duanya kali ya. Dua-duanya. Bercanda dulu baru serius gitu. Kalau candanya ada. Masya Allah. Kalau Ustaz langsung dia menanyakan. Nah, seriusnya banyak. Masya Allah. Termasuk ke anak. Tapi biasanya gini. Kalau dalam dakwah itu agak sopan. Misalnya nanya, tapi lewat yang lain. Lewat laki-laki misalnya. Lalu laki-laki nyampaikan ke kita. Dan lebih keinginannya adalah ke poligami. Oh, arahnya ke poligami ya Ustaz ya. Nah, itu yang sebagian masyarakat kita kurang bisa membedakan antara perselingkuhan, pelakor dengan poligami. Poligami, oke. Poligami itu kan boleh, halal. Halal ya. Lepas dari mana yang bagus, poligami atau bukan,
Itu nggak bahasan kita. Bahasan kita adalah poligami itu sepakat kita bahwa itu adalah halal. Tapi caranya gimana? Ya kan? Ada yang misalnya si perempuan ini mendekati istri si laki-laki. Terus mungkin ngajak gitu ya. Bisakah kita misalnya, saya ingin sekali tolong menolong dalam kebaikan dengan Mbak gitu. Oh ya, nggak apa-apa Uti, bagus ya. Gimana caranya? Berbagi suami. Wah. Langsung pingsan. Sulit itu. Tapi itu bisa jadi terjadi. Oke. Ya, tapi ini kan terang-terangan. Maksudnya dengan cara yang halal. Ya. Itu diperbolehkan gitu. Boleh. Maksud saya boleh nanti dipecat jadi suami. Ini kalau nanti bilang boleh dari sisi halal ya. Iya. Halal. Boleh-boleh aja dong perempuan dekatin orang, kita berbagi suami. Yang nggak boleh itu ini langsung ke suaminya terus DM. Cari WA-nya terus kalau saya tertarik sama antum, saya tergila-gila bla bla, itu perempuan murahan namanya. Caranya nggak seperti itu. Ya. Nah, tadi Ana bilang agak susah nih dibedakan antara pelakor dengan poligami dalam wanita istri kedua. Ya kan? Karena ya tergantung nanti caranya. Ada lagi pacaran dengan yang langsung nikah, itu kan beda. Gitu. Suaminya ngomong, "Mi, aku mau nikah lagi." Terus nikah. Ya. Terus dia punya istri 2. Apakah ini pelakor? Enggak. Ini namanya poligami, asalkan caranya halal. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaan itu kan pelakor. Nah, apakah ada? Tetap ada. Anak katakan tetap terjadi. Ya. Adapun yang terjadi pada anak, alhamdulillah nggak ada yang ke arah pelakor, tapi ke arah nanya-nanya, "Ustadz, apakah membutuhkan istri kedua?" Nah, itu datang beberapa kali. Ya, anak katakan, "Oh enggak. Anak daripada hilang dua-duanya, mending maksudnya hilang dua-duanya daripada hilang yang sekarang." Ya kan? Jadi enggak. Udah, itu. Udah aman ini Ustadz ya. Iya. Ini nggak apa-apa ini ya, dibuka ini ya. Enggak ya, enggak apa-apa. Biar juga yang suka nanya-nanya udah tahu jawabannya. Enggak punya fit. Nah, kalau yang mau tanya-tanya tapi belum dapat jawabannya, nah ini simak nih di akun YouTube-nya Ustadz ini. Oke. Tinggalkan yang itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang adakah yang betul-betul ke arah pelakor? Ada. Ana mengenal seorang akhwat. Akhwat ini apa ya kalau bahasa kita tuh, kalau bahasa Balikpapan itu agak-agak kijil gitu. Iya. Genit. Genit. Ganjen. Ya. Dengan ya kebetulan yang Ana dapati ceritanya adalah ya ikhwan dan sudah beristri. Gitu. Jadi dari informan yang valid Ana dapati bahwa mereka suka telepon-teleponan. Gitu, suka telepon-teleponan. Jadi akhwat berjilbab bahkan bercadar, kalau di luaran sama yang berjenggot gitu ya, yang berilmu itu suka telepon-teleponan. Ya. Dan yang seperti ini banyak. Ya. Kita juga kasihan ini bukan sama pasangannya, kasihan sama dirinya gitu. Karena orang berilmu, belajar agama. Terus kalau nggak dipraktekin buat apa? Betul. Gitu. Termasuknya akhwat ini namanya memurahkan dirinya. Dan kalau ketahuan nanti mempengaruhi image jilbab. Ya, sampai makanya ada banyak orang fasik yang mengatakan, yang berjilbab aja kayak gitu. Betul. Ya kan? Karena memang banyak sosok-sosok begitu banyak gitu. Yang ganjen sama suaminya orang. Gitu. Ana bahkan mendapati beberapa hari yang lalu ada modus seorang akhwat ya bikin kajian. Yang dia targetkan adalah ustadz-ustadznya itu. Jadi kadang nanti dari ustadz mohon isi kajian tanggal sekian, jam sekian, temanya itu nanti lama-lama kalau diterus-teruskan akhirnya namanya ustadz curhat. Habis curhat nanti lama-lama menargetkan agar dia ini bisa jadi pasangannya si ustadz. Gitu. Wah. Ana nggak ngerti ya, itu penyakit jiwa baru kayaknya. Ustadz sudah pernah dihubungi? Betul-betul anak kaget ada fenomena baru seperti ini. Karena kalau mungkin dia mau melakukan hal-hal tidak senonoh kayak begitu, mungkin sama ikhwan-ikhwan gitu ya,
ikhwan baru yang kaya-kaya gitu. Apa yang mau Anda harapkan dari seorang ustadz kan gitu. Tapi itu terjadi. Ya, kepada orang-orang yang notabene adalah berilmu, diajak untuk begitu, dan sebagiannya ada yang jatuh. Sebagiannya ada yang jatuh. Sebagian ada yang jatuh. Oh. Ada cerita lain nih. Tadi yang Ana ceritakan tentang seorang akhwat yang suka yang kajian terus menggoda. Bukan. Yang pertama, yang suka telepon-teleponan sama itu cerita pertama ya. Yang tadi penyakit jiwa baru itu yang cerita kedua. Cerita ketiga, Ana punya teman SMA. Dia adalah satu dari beberapa orang yang menjadi saksi tentang perselingkuhan antara seorang ummahat kajian dengan ustadz. Ya. Dia pernah cerita gini. Di tempat kami itu ada akhwat. Akhwat itu ya koordinator kajian lah. Kalau datang itu pasti paling cepat. Alasannya sih untuk mempersiapkan meja, konsumsi, itu sound system. Sampai pada suatu ketika ada dari istri kami yang mengadu bahwa dia melihat koordinator kajiannya baru muncul dari kamar imam. Oh, kamar imam. Ketika akhwat ada yang datang lebih dulu, dia baru keluar dari kamar imam. Yang notabene adalah tempat si ustadz. Gitu. Jadi kata dia, akhirnya pada minggu-minggu berikutnya dari laporan akhwat itu dilakukanlah semacam apa ya, kayak tangkap basah. Investigasi gitu Ustaz ya, dicari tahu. Tangkap basah. Oh, langsung tangkap basah. Ya. Tangkap basah bahwa istrinya memang betul-betul ada main sama si ustadz. Oh. Gitu. Ada yang lain. Tadi Anda bilang yang keempat. Di ketiga tadi. Ya, ini mau keempat ya. Ada ikhwan bilang, Ustadz, Ana dikasih lah chattingnya. Ustadz, ada akhwat chattingin kami ini gitu. Kami belum tahu nih siapa gitu. Gambarnya sih akhwat bercadar gitu. Terus tulisannya itu, akhi gimana kabar antum? Ana butuh belayan. Oh, butuh kasih sayang. Ada seperti langsung terus terang gitu ya Ustadz ya? Ya. Oke. Ya. Sebenarnya kalau antum tadi bilang menggelitik, Ana jijik gitu. Lebih di atasnya menggelitik. Ya. Ngeri ya gitu. Sehingga harus hati-hati juga ya. Khawatirnya misalnya kita terjatuh ke dalam hal yang seperti itu. Ya. Antum mungkin gak pernah ada bayangkan ada seorang wanita bercadar, berzina, dan setelah berzina dibunuh oleh pasangan zinanya. Ya, dan itu sempat viral beberapa tahun yang lalu, tapi kita tidak ingin terlalu banyak membicarakannya. Ya. Jadi ya memang harus hati-hati dengan godaan-godaan perempuan, termasuk yang seperti itu. Betul. Ya. Ana kan, kalau antum sering ikut dengar kajian Ana, antum kan pasti sering dengar Ana mengatakan gini. Kalau ada laki-laki, ya chatting perempuan dan dilayani, oh ikut juga sih itu perempuan. Itu perempuan adalah perempuan yang gak layak untuk jadi istri. Bila antum menargetkan dia jadi istri, maka coret. Kenapa? Antum yang goda-goda, dianya mau. Berarti wanita murahan dong. Iya. Ya kan di chatting, gimana kabar anti? Ya. Itu kan namanya perempuan gak punya harga diri. Meskipun diingatkan sholat ya. Oh iya. Ya, modus aja. Modusnya, bahasa halusnya sholat dulu ya. Setelah itu juga sebaliknya. Ya. Kalau ada laki-laki suka chatting perempuan jangan mau, yakinlah ini laki-laki jelek ini. Betul. Nah, nggak bisa dijadikan suami. Nah, betul Ustaz. Ternyata memang kita tahu sekarang di dunia dakwah pun juga kompleks dan syarat dengan tidak bisa menjamin lah ibaratnya Ustaz. Walaupun dunianya itu misalkan Islami sebenarnya sudah kayak gitu. Dan sudah dalam tanda kutip sudah hijrah, udah jenggot, udah pakai cadar, ternyata penyakit ini tetap menyusupi gitu ya. Tuh. Yang namanya penyakit pasti selalu ada ya, dimanapun. Baik, Ustadz, mungkin pertanyaan setelah tadi kita tahu, mungkin timbul pertanyaan juga dari teman-teman milenial. Ada nggak sih Ustadz kiat-kiat? Mungkin karena kalau tadi ada sebab, sekarang ada kiat-kiat atau tips agar suami tidak tergoda nih
dengan wanita lain gitu. Ya, ataupun sebaliknya gitu. Gitu. Kalau tadi ada penyebabnya ya, sekarang ada tipsnya nggak nih? Kali gitu. ini Anda geli beneran. Siapa tahu Ustadz memiliki tips gitu kan? Iya, dan bisa jadi menambah ilmu kita dan teman-teman milenial. Siapa tahu tipsnya bisa diambil dari ketika Ustadz dihubungi tadi, Ustadz bisa menolak. Nah itu mungkin bisa Ustadz berbagi bagaimana caranya untuk menolak hal tersebut. Dari kita dulu ya, ada dari kita, ada dari istri kita. Betul. Ya kan? Karena ada faktor dua-duanya nih. Kita sebagai laki-laki itu jangan memurahkan diri. Jangan memurahkan diri. Ya, dengan terlalu gampang menebar pandangan kepada perempuan di sekitaran kita. Ya kan? Terlalu gampang melayani chatting-chatting perempuan di sekitaran kita. Apalagi yang sifatnya memang menjurus atau menggoda. Ya. Contoh kita sekantor dengan perempuan-perempuan yang kita tahu itu menarik hati. Ya kan? Ya memang harus dijauhi. Artinya kalaupun harus ada hubungan sebuah pekerjaan, maka sebatas kebutuhan saja. Ya. Dan sangat jaga hati. Sangat jaga hati. Jangan sampai nanti setiap kali ngeliat dia ketemu, matanya gini kan. Gimana Mbak kabarnya? Nanti lama-lama pas balik lagi gitu ya. Dan ana yakin banget ya, kejadian-kejadian yang tadi di dalam dunia dakwah itu biasanya terjadi karena pandangan mata. Pandangan mata, tatap-tatapan ya Ustaz ya. Makanya Anda juga sering bilang kajian-kajian para ustadz dengan para akhwat-akhwat itu kalau memang bisa pakai hijab, pakai hijab. Kalaupun ada tidak pakai hijab itu sangat insidental. Ya, seperti misalnya Ana kalau ngisi ceramah waktu umroh. Ana nggak punya kemampuan untuk bawa hijab dari Indonesia. Ya kan? Pakai layar-layar nggak bisa. Tapi kalau memang ada fasilitas yang disediakan, Ana akan gunakan. Ya. Tapi kalau misalnya dalam bis, bagaimana? Ana memberikan arahan-arahan. Nah itu kan sangat insidental. Nah sebagian dari kita ketika belajar itu pandangan matanya nggak dijaga. Jadi ustadznya di sini, akhwatnya dua di sini, gitu kan? Tatap-tatapan, bisa lihat mata, kadang lihat sini, lihat dada, sini lihat apa, gitu kan? Kan suruh menundukkan pandangan ya. Menundukkan pandangan tapi lihat di situ. Gitu. Tapi nih lihat yang lain. Dan ya gimana ya? Susah juga ya, kadang mau berkeras juga ya. Menentang dengan sebagian ustadz-ustadz yang cuma 3 meter duduknya bisa ngeliatin akhwat-akhwat gitu. Kalau ngajar tahsin yang ya betul. Termasuk pas ngajar tahsin kan ngeliat bibir kan. Lihat Bu bibir saya. Ba. Ibunya ya, coba Ibu, ba. Pas ibunya pakai lip apa? Warna lipstick. Bukan. Lip gloss. Bening gitu nah, lip gloss ya. Lip gloss gitu. Bening gitu kan. Ya. Itu kan berawal dari situ tadi. Betul. Besok-besok kan gini. Ini cantik juga ya. Ya Ibu, Ibu cepet. Dia pengen cepet kalau ini. Coba Ibu. Coba ulang. Bukan begitu. Gini coba. Gitu. Iya, modus. Besok-besok lama-lama ya namanya orang dewasa kan lihat ini kok tatapannya kalau ke aku itu kok redup ya. Ada yang berbinar-binar gitu. Gitu. Lama-lama hatinya connect gitu. Lama-lama Ustadz, mungkin kalau ngisi tempat lain boleh minta nomornya? Oh iya, minta nomornya. Ustadz, saya yang kemarin minta nomor. Waduh. Berlanjut. Gitu. Jadi, dan jangan bilang diri antum itu soleh. Lalu kemudian antum merasa aman dengan yang gitu-gitu. Karena godaan selalu ada ya Ustadz. Betul. Itu satu, buat laki-lakinya. Jangan memurahkan diri. Mahalkan diri antum. Yang kedua, kalaupun harus berbicara dan melayani sebuah komunikasi dengan seorang lawan jenis sebatas kebutuhan. Misalnya kalau itu jual beli, Mbak pesan dah segitu aja. Pesan sekian, sudah. Ada di pertanyaan Ustadz mau tanya apa hukumnya ini, dah. Gitu. Jangan lebih-lebihan. Ya gimana kalau anti gini. Anti sudah makan belum? Mbaknya gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Ya, cantik selalu. Berlanjut ya. Begitulah. Nah, untuk istri bikin suami betah di rumah.
seperti berdandan. Ya kan? Berdandan itu sunnah bagi perempuan di rumahnya. Sebagian perempuan terbalik, kalau di rumahnya seada-adanya. Seadanya, Ustaz. Tapi kalau pergi keluar Semewah-mewah gitu. Ada perempuan seperti itu. Jadi untuk suaminya dia kasih minyak kulitnya. Ya kan? Untuk suaminya orang dia kasih minyak wanginya. Jadi kalau pernikahan luar biasa cantik. Kalau di rumah bulu ketek nggak dicabut 40 hari, ya kan? Kukunya panjang-panjang, rambut nggak pernah disisir. Keringet habis masak. Ya, seperti itu. Itu tips yang lain, belajar merapikan rumah. Antum kan suami-suami nih. Iya. Antum bagaimana perasaannya kalau pas pulang rumah berantakan? Agak sedih sih Ustadz. Tapi di sisi lain juga sedikit memahami, mungkin istri lagi sibuk gitu. Iya. Tapi kalau berantakan terus hari-hari. Nah, iya. Kan ada gini, ada orang yang pembersih, Betul. tapi suatu ketika kesibukan. Iya. Nah ada tipikal yang Anda maksud itu adalah memang tidak pintar bersih-bersih. Nah itu membuat biasanya si suami jadi gak nyaman di rumah gitu. Nah kesenangan suami untuk keluar dari rumah, tidak betah di rumah, itu adalah salah satu sebab dia mencari alternatif di luar. Kalau kebetulan bagus ya alhamdulillah, tapi kan kadang-kadang ada godaan di luar gitu. Maksudnya ngopi sama teman yang dilihat mbak-mbaknya, ya kan? Mau ceritanya mau makan sama teman, yang dilihat adalah yang bawain makanannya. Betul. Gitu. Itu semuanya memperlebar probabilitas terjadinya hal yang tidak diinginkan. Afwan, anak potong sih kita. Berarti karena sebab-sebab si istri ini, tapi bukan berarti si pria ini bisa itu dijadikan sebagai alasan dia untuk mencari pelakor itu kan, kekurang-kurangan istri. Ya, tidak kan tadi Anda bilang ada kesalahan dari sisi suami, ada kesalahan dari sisi istri, ada kesalahan dari orang yang lain, pihak ketiganya. Ya, pihak ketiganya. Makanya Anda bilang tadi kan, ini kesalahan suami, ini tipsnya buat suami, ini tipsnya buat istri. Jangan nanti kalau apa-apa didengarkan dari tipsnya istri, ini kamu nih, gara-gara kamu kemarin tuh gini, makanya aku kemarin kejadian begini. Jadi pembenaran ya Ustaz ya. Ya memangnya kamunya aja yang banyak kurang. Tips yang lain adalah biasakan suami istri mengikuti pengajian keluarga, ya, supaya suami dengerin hak-haknya istri, istri mendengarkan hak suami, ya, dan makanan batinnya selalu ada sehingga iman selalu subur. Nah, jadi dalam 1 minggu jangan sampai hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Suami kerja, akhir bulan makan bareng, jalan-jalan, sudah gajian, gitu-gitu aja. Setiap 1 minggu harus ada makanan batin berdua. Ya, cuman mungkin karena ini masa pandemi ya, berarti misalnya dengerin kajiannya berdua. Ya, gitu. Tunggu anak tidur, Ustaz. Ya, dan jangan sampai nanti suaminya dengerin kajian, istrinya nonton Korea. Wah. Ya. Atau istrinya dengerin pengajian, suaminya nonton tinju. Kan nggak nyambung nanti. Begitu. Ada satu hal yang paling penting adalah sebelum kita menikah, maka pastikan kita ini sudah pantas untuk mendapatkan pasangan yang soleh. Ya. Sebagaimana kita ingin mendapatkan pangeran, kita harus jadi bidadari. Betul. Kalau kita mau dapatkan bidadari, kita harus jadi pangeran. Ya, jadi harus siapkan diri, pantaskan diri, kemudian perbaiki diri, supaya Allah memberikan kepada kita orang yang juga baik dari sisi agamanya. Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba' li jamaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Usahakan yang paling pertama jadi patokan adalah agama. Dengan begitu pernikahanmu akan diberikan keberkahan. Masya Allah. Nah, tapi kalau mau dapatkan wanita yang baik agamanya, kita juga harus seperti itu. Nah, karena kalau dari awal nikahnya dengan orang baik, insya Allah hati lebih tenang. Betul, Ustaz. Antum DL nih, ya kan? Istri antum di rumah. Antum nggak khawatir dia bawa laki-laki dalam rumah. Orang dia aja marah kalau misalnya antum
misalnya buka pintu lebar-lebar. Ini kayak istri Anda ya. Istri Anda sangat marah kalau buka pintu rumah lebar-lebar. Khawatir misalnya aurat di dalam terlihat. Itu saja dia marah. Kita pasti yakin aman bahwa kita keluar kota, istri kita di rumah tidak akan membawa laki-laki yang lain. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita punya suami yang dari awal settingannya sudah saleh, kita yakin dia DL keluasan, dia akan jaga diri. Masya Allah, berarti memang dengan adanya ketaatan ini bisa membentuk kepercayaan ya Ustadz ya, seperti itu. Baik teman-teman milenial yang sudah berstatus suami atau istri, semoga tips-tips dan kiat-kiat dari Ustadz ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua ya. Dan sudah detail sekali tadi dijelaskan oleh Ustadz bahwa memang pelakor ini, godaan ini akan selalu ada dimanapun ya Ustadz ya. Semoga kita semua bisa terhindar dari itu. Amin. Baik, teman-teman milenial, tak terasa kita berada di penghujung program. Ustadz, terima kasih. Afwan, jazakallah, Haryo. Dan juga teman-teman milenial jangan lupa untuk selalu mengikuti dan juga like, komen, dan subscribe YouTube Ustadz Mufli Safitra. Dan jika video dan konten ini bermanfaat, bisa di-share ke saudara-saudara kita yang lain agar bisa menyaksikan dan mengambil manfaat lainnya. Baik, kami undur diri. Terima kasih. Ya, Reval. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.